Padahal sertifikatnya masih di tangan dia. Coba. Jadi Anda jangan aman-aman ini yang punya sertifikat ini. Di zaman ini udah kayak mau kiamat aja nih, akhir zaman ini. Nah, inilah bahayanya riba, saudaraku ya. Di samping di Al-Quran dinas, diazab, dilaknat, ya makanya yang sudah kejadian gini ya nggak taubatan nasuha saja, diampuni sama Allah dan berjanji mulai sekarang di samping tidak akan bersentuhan dengan riba, berjanji perangi riba gitu. Jadi jangan hanya taubat tapi perangi juga supaya yang lain-lain ini tidak jadi korban. Ini yang bisa saya jadikan mukodimah. Nah yang terakhir ya Pak Lili ya, ini ibu-ibu ya. Biasanya kalau rakyat ini sudah kejepit, rumahnya sudah dilelang atau sudah dibuldoser ya kan, biasanya kan gitu tuh. Terjadi kericuhan biasanya antara pihak lelang sama yang punya rumah ini. Yang punya rumah kan nggak ikhlas loh. Kok rumahku dilelang kan gitu kan, nangis macam-macam kan, terjadilah di situ dramatis gitu. Nah, biasanya di saat seperti itu polisi ada, tentara ada di situ. Anehnya polisi sama tentara nggak bela rakyatnya, nggak bela nasabahnya. Yang dibela malah yang menang lelang tadi itu, yang padahal belum tentu benar itu. Betul nggak kira-kira Nisa ngomong nih? Betul. Ya jadi kita ini punya utang, nggak ada niat nggak bayar itu, nggak ada niat mau bayar. Undang-undang perbankan itu dilarang melelang kalau masih ada satu pihak yang keberatan. Begitu undang-undangnya. Saya ini keberatan, rumahku jangan dilelang. Nangis ini kita ini sudah nangis, teriak-teriak itu. Polisinya diem aja, ya kan? Tentaranya diem aja, malah menghalang-halangi kan, malah membela supaya eksekusinya lancar lah gitu loh. Jadi rakyat ini tertindas, terdolimi, dirampok, dijarah secara legal. Negara nggak hadir, polisi nggak hadir. Ya malah hadir membela yang bayar. Nah akhirnya banyak rakyat yang akhirnya tidur di musola, tidur di pos kamling. Awalnya punya rumah, akhirnya jadi gelandangan. Ya numpang rumah saudaranya, numpang rumah temennya. Di Batu itu malah ada pakai tenda biru itu. Di temboknya orang dikasih tenda, tidurnya di situ loh. Padahal dia punya rumah dulunya. Ya gara-gara seperti ini saudaraku, kapitalis ya, sekuler ya, liberal, Firaun ini, haram jadah ini. Makanya kembali ke hukum Allah ya, kembali ke syariat supaya selamat. Ini mukodimah dari saya. Nah ayo kita sekarang berbagi pengalaman. Ini banyak sekali tamu-tamu kita yang hari ini datang ke kafe ingin curhat, dan ini insya Allah viral. Dan tolonglah ya, kalau saya sebenarnya nggak percaya, saya ini anti. Tolong Pak Polisi itu anti saya, karena saya udah nggak percaya sama polisi itu. Tapi ya kalau bapak-bapak jangan ya, bapak harus tetap percaya lah. Kalau saya udah nggak percaya, percuma. Tapi kalau jenengan jangan ya. Paham gak Pak G? Oke, ini siapa dulu yang mau ngomong ini? Ambil. Sebentar Pak, saya potong. Iya. Mumpung di otak ini. Siapapun yang nonton video ini, pegawai bank terutama ya, Bank BRI yang kenal Bapak ini, tidak selamat hidupmu ya. Ya coba siapapun yang terlibat, entah marketingnya, entah dirutnya, entah apanya lah, coba diperhatikan kesehatanmu, ekonomimu, tekanan darahmu, anakmu, istrimu, coba. Atau jangan-jangan kamu sudah lemah syahwat sekarang ini kamu ini ya, sudah impoten kamu tuh, nggak berkah hidupmu, sampai kapanpun nggak berkah hidupmu. Mana ada pegawai bank hidupnya enak kalau sudah pensiun? Ini aku pakai bahasa Bloko Suto aja sudah. Ya, semua yang kerja di riba begitu pensiun mana ada yang enak hidupnya? Nggak ada. Anaknya ketabrak mobil, anaknya kelindes truk, ya kan, istrinya ditiduri orang, ada saja azabnya itu. Coba siapapun, ya. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan menjas, ini emosi aku ya. Ya, enggak semuanya sih. Siapa tahu dia tobat duluan ya kan, keluar tobat ya enggak. Ini aku ngomong yang enggak tobat. Sampai mati enggak tobat gitu loh. Ini kan rakyat menderita semua, ini kamu hidup di atas penderitaan orang kamu itu. Prihatin. Rumah yang kamu tempati itu sudah api neraka itu, api dalam sekam itu. Kelihatannya kamu gagah pakai dasi, dilihat orang, ya kan, dihormati orang. Turun dari mobil dibukakan satpam pintunya, itu palsu.
hatimu hampa, jiwamu hampa. Buktikan omonganku ini. Kamu hidup di atas penderitaan orang lain. Ya, kamu menghamba kepada dunia, menghamba kepada uang, menghamba kepada sistem kapitalis jahiliyah. Gak selamat hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kebetulan saya ketemu dengan Pak ini tadi malam, anaknya ke rumah ya. Jadi saya singkat saja ya. Ya. Nah, ini BRI sebetulnya Pak, ada undang-undang lelang itu Bapak ini dan BRI tadi kan sudah mau nebus ya Pak. Yang menebus. Itu ada aturannya bahwa bank dan debitur boleh menjual di bawah tanpa lelang untuk kepentingan dua belah pihak. Itu bisa. Ya, ini sekali lagi Pak, ini bukan satu kasus yang untuk Bapak ini. Saya pesan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Ya, sekarang saya sebutin Pak. Komisaris-komisaris Anda itu bukan hanya di BRI. Saatnya nanti